Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, hari ini mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang mencari nafkah demi keluarga yang ada di rumah dan sedang menghadapi kesulitan dalam persoalan ekonomi dan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Kutney dengan 2000 follower. Ini menceritakan tentang sebuah transaksi motor bekas atau motor second dengan menggunakan koin P di daerah Jawa Barat yang dilakukan oleh Pak Ade teman-teman. Jadi di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kisah sukses transaksi motor second dengan menggunakan P-Coin di Karawang, Jawa Barat, ini menjadi sorotan utama. Jadi Mr. Ade atau Pak Ade ini adalah seorang individu yang visioner berhasil membeli sepeda motor bekas dengan menggunakan mata uang digital, dan ini membuat sejarah dalam dunia transaksi tanpa menggunakan uang tunai teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan menjelajahi peristiwa tersebut dengan rinci dan memaparkan bagaimana penggunaan P-Network Coin ini membuka era baru dalam transaksi di Indonesia teman-teman. P-Network sebagai pelopor di dalam teknologi Web3 dan dunia kripto telah mengubah paradigma transaksi dengan memperkenalkan mata uang digital yang inovatif. Jadi dalam kasus transaksi motor second yang dilakukan oleh Mr. Ade, penggunaan P-Coin memberikan keamanan dan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya teman-teman. Dan hal ini menggarisbawahi peran penting Web3 di dalam mempercepat kemajuan teknologi di berbagai sektor, termasuk pasar motor second teman-teman. Jadi salah satu aspek menarik dari transaksi ini adalah penggunaan Global Consensus Value sebesar 314.159 US dollar teman-teman, di mana satu koin P itu dihargai sebesar 4,7 sampai 4,8 miliar rupiah teman-teman. Jadi ini kalau kita melihat di sini transaksi ini Pak Ade hanya membayar 0,0001 P untuk pembelian motor second. Nah, ini kalau saya melihat ini kayaknya motor Jupiter, motor Yamaha teman-teman. Jadi Global Consensus Value ini menciptakan fondasi kepercayaan yang kokoh di antara para pihak yang terlibat dalam transaksi. Jadi angka yang presisi ini mencerminkan nilai konsensus global, menjadikan setiap transaksi melalui P-Network tidak hanya aman tetapi juga terstruktur dengan baik teman-teman. Jadi kita tahu semua bahwa Karawang, Jawa Barat ini adalah pusat ekonomi yang berkembang pesat. Jadi kalau pada hari ini Karawang menjadi saksi keberhasilan integrasi cryptocurrency di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Keterlibatan masyarakat dalam transaksi seperti ini menjadi pendorong utama adopsi teknologi kripto di wilayah Karawang dan sekitarnya. Jadi proses transaksi motor second dengan P-Network ini menggambarkan kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh mata uang digital ini teman-teman. Dari pemilihan motor hingga pembayaran menggunakan P-Coin, semuanya berlangsung secara mulus. Kelebihan seperti konfirmasi instan dan histori transaksi yang tercatat secara transparan membuat pengalaman ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan efisiensi di dalam transaksi sehari-hari teman-teman.
Keberhasilan transaksi Mr. AD ini tidak hanya merangsang perhatian dalam skala lokal, tetapi juga membuka wawasan terhadap potensi luas penggunaan cryptocurrency di dalam transaksi sehari-hari, teman-teman. Dengan kripto seperti P-Network Coin menjadi semakin diterima, masa depan tampaknya membawa pergeseran signifikan dari uang tunai konvensional ke mata uang digital yang aman dan efisien. Jadi teman-teman, kalau kita melihat transaksi Pak Ade, ini saya lihat ada dampak luar biasa dari acara PIFES, teman-teman. PIFES yang diselenggarakan hampir 2 minggu, ini ternyata hanya sebuah awal, dan ini hari ini berkembang ke seluruh dunia. Kalau kita lihat dari sini, ini ada sebuah video juga dari Filipina. Kalau kita lihat teman-teman, ini juga transaksi di mana pembelian sabun, kemudian di sini ada kopi dan lain sebagainya, ada skincare, dan ini yang luar biasanya, semua transaksi ini menggunakan koin P dan semua memakai harga dari global consensus value, teman-teman. Jadi acara PIFES itu memang menjadi pemicu yang luar biasa bagi transaksi menggunakan Bitcoin secara global, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini menyebar bukan hanya di Indonesia, di Kerawang, tapi di Filipina. Kemudian ini ada transaksi mobil juga, teman. Ini 479 juta. Kemudian memakai global consensus value, teman-teman. Ini sebuah pergerakan yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kalau kita melihat dari postingan Foodney ini, bahwa transaksi motor second yang dilakukan oleh Pak Ade di Kerawang, Jawa Barat, ini menandai tonggak sejarah dalam penggunaan cryptocurrency dalam transaksi sehari-hari. Jadi melalui P-Network Coin atau P-Coin dan Global Consensus Value, keamanan dan kenyamanan menjadi fokus utama, teman-teman. Dan kita yakin bahwa kisah sukses ini akan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjalani atau menjelajahi potensi kripto dalam transaksi masa depan. Dan menurut saya, teman-teman, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dibandingkan Bitcoin. Kita tahu bahwa Bitcoin di masa lalu itu awal transaksi adalah 10.000 Bitcoin digunakan untuk membeli 2 loyang pizza, teman-teman. Jadi 10.000 Bitcoin, sementara ini 0,0001 P digunakan untuk membeli sebuah sepeda motor second, teman-teman. Jadi ini adalah gambaran luar biasa dari potensi P-Network yang mungkin sebagian kalangan akan menyatakan bahwa P-Network berpeluang untuk mengalahkan Bitcoin, teman-teman, di masa depan. Mungkin teman-teman ada yang sependapat dengan hal tersebut atau tidak sependapat, silakan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat klik petirnya, kita tidak pernah tahu masa depan. Tetap semangat, jangan pernah patah arang, abaikan para hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.